balik lagi sama gue, teman-teman, Luka di Perth. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Ya sebenarnya gue pengen buat kontennya di luar, cuman ya lu lihat nih, kaca tiba-tiba hujan, Perth cuaca lagi aneh banget belakangan. Jadi gue di mobil, padahal tadi terik banget, kemudian tiba-tiba hujan, anginnya lumayan kencang, terus tadi sempat terik, terus hujan lagi. But anyway, gue pengen sedikit sharing ya, karena kemarin gue tuh kayak baru ngobrol sama teman kan. Jadi dia itu di Indonesia dulunya seorang senior geologist. Jadi dia itu seorang geologist. Terus dia ke Perth kan, kemudian dia kuliah master, kemudian dia sekarang sih udah lulus ya. Kemudian sekarang dia lagi bridging untuk graduate visa gitu kan. Nah, jadi dia tuh ngomong ke gue gini, bro, ngeliat nih email gue ini kebanyakan ditolak dia katanya. Padahal dia senior geologist kan di Indonesia. Jadi dia sekarang lagi struggling nyari kerjaan. Dan dia pun bilang bahkan orang-orang geologis Aussie yang lokal pun dirumahkan. Jadinya dia melihat bahwa emang lagi susah banget gitu kan. Nah, gue ngeliat sih di poin bagaimana yang dia pengen kasih tau ke gue adalah orang-orang di Indo ngeliat dia kayaknya oke gitu kan. Pasti enak lah kerjaannya geologis, pasti smooth lah karena kan senior geologis, kemudian master, terus ngeliat sikap dia sebagai pribadinya oke lah. Cuman ternyata realitanya nggak kayak gitu, men. Jadi dia tuh sekarang kerjanya di supermarket lokal. Seorang senior geologis di Indonesia kerjanya di supermarket lokal. Dan gue yakin teman-teman udah pasti banyak tahu berbagai konten kreator lainnya yang mengenai share bahwa di Indonesia dulu kayak gini, posisinya gini, kemudian di Australia berbeda banget gitu kan. Ini cuma sedikit reminding aja gitu kan dari pengalaman gue, sedikit dari perspektif gue gitu kan. Terutama lagi gue berangkat dari teman gue itu yang baru bener-bener dia sharing banget struggling dia seorang senior geologis gitu. Pride dia tuh bener-bener dia makan abis gitu. Dia pride-nya tuh kayak talent tuh, pride kayak kalau lu mau sombong di sini ya lu nggak bakal survive gitu loh. Meskipun gue yakin juga ada teman-teman lain yang ya punya privilege lain lah, orang tuanya mungkin yang lebih tajir, yang lebih kaya, yang mungkin ketika mereka bilang iya susah banget hidup di Australia, gue harus masak, yang biasanya mbak udah nyiapin, yang biasanya udah ada driver yang udah siap standby 24/7. Bro, like kalau lu mau nyamain standar mereka dengan standar orang Indonesia lainnya yang mayoritas yang di Australia, ya lu bego sih. Karena nggak mungkin lalu nyamain orang-orang yang tajir melintir gitu, yang uangnya tuh nggak ada terbatas, nyamain dengan diri lu yang mungkin kebanyakan ya kita realitanya aja lah, yang struggles, yang kesini untuk ngebantu orang tua, untuk bagaimana jadi tulang punggung, untuk mencoba untuk memperbaiki nasib keluarga, masa depan kita sendiri gitu loh. Ya lu jangan nyamain ke mereka gitu kan, karena ya Australia is not as easy as what you think gitu kan. Karena ya kalau misalnya mau kasih contoh, dia bilang kok gitu, kenapa lu bisa buat statement kayak gitu. Ya sebenarnya udah banyak banget, lumayan banyak klasik orang-orang yang kayak pas bekerja hampir kayak mengalami kecelakaan, kemudian kena scam, kemudian loneliness, homesick tapi nggak bisa pulang, kemudian sering ditipu bos mungkin, dan mungkin on top of everything yang gue ngeliat bahwa uncertainty masa depan di Australia ini gitu kan, yang gue lihat ya, karena banyak banget orang-orang yang berencana di awal itu buyar banget, men, kayak bener-bener beda dengan yang kita ekspektasi, imajinasi dengan strategi dan di lapangannya. Yang salah satu teman gue itu yang senior geologis yang dikira at least agak gampang lah nyari 1 atau 2 pekerjaan, ternyata sama sekali nggak, zero. Dia benar-benar zero banget, dia benar-benar kayak kaget banget, shock banget. Gue ngeliat ya, gue juga ngalamin sendiri kan, gue sekarang studi carpentry, jadinya yang gue mau sharing adalah bagaimana ketika begitu banyak banjir konten-konten yang selalu mengutamakan hal-hal yang terlalu positif gitu kan, gue mencoba untuk build up dengan konten yang lebih realistis. Terutama yang gue pengen boost itu adalah bagaimana mental orang Indonesia yang mental lagi mental tempe, mental kaum rebahan, mental kaum shortcut, mau cepet kaya, mau cepet gampang, dikit-dikit gibah, dikit-dikit gini gitu kan. Yang bukan berarti gue tuh nggak kayak gitu. Gue juga masih struggles, gue juga masih kayak di titik dimana belum di level menggurui itu apa segala macam. Gue cuma sekedar sharing. But kalau teman-teman yang WHV, yang calon student segala macam, yang pokoknya mau ke Australia gitu ya, dengan sharing gue kasih tahun ini yang lagi-lagi berangkat dari teman gue yang senior geologis gitu kan, just be prepared gitu loh. Apapun yang gue sharing yang tentang scam lah atau apalah, yang hampir kecelakaan di pekerjaan atau misalnya apa segala macam, ya pastinya gue berharap itu nggak terjadi di lu semua. Tapi
nggak menutup kemungkinan bahwa semua possibilities itu akan bisa terjadi di lu, dan lalu udah prepare gitu loh ketika lu nonton berbagai macam konten kreator yang mencoba untuk be as realistic as possible dan sharing kehidupan yang benar-benar susah banget gitu loh. Lu harus fleksibel, lu harus bisa social skillnya naik, lu harus bagaimana bisa adjusting life skill, surviving lu itu yang harus benar-benar lu harus belajar sendiri, sistemnya lu harus buat sendiri, nggak ada yang bisa copy paste gitu, lu hanya bisa belajar, cuman lu harus adjust lagi dengan sistem lu punya sendiri, karena hidup lu ya lu sendiri gitu loh. Hidup orang lain ya hidup orang lain sebagai template orang lain, nggak akan bisa 100% cocok dengan kehidupan lu. So itu aja yang mau gue sharing di kesempatan kali ini, karena menurut gue ini cukup penting ya, karena sedikit reminding buat lu pada yang kayak mau ke Australia, dan ini juga sebenarnya ke self reminding juga ke diri gue sendiri. So singkatnya gitu aja mau gue kasih tauin. Thank you udah nonton kali ini lagi, dan seperti biasa teman-teman kalau misalnya mau konten-konten lainnya silahkan masuk ke playlist gue, cek yang mau athlete atau student, yang podcast juga silahkan. Semoga selalu konten yang gue buat menjadi inspirasi dan motivasi, dan dimanapun kalian berada, as usual, stay safe everyone. See you on my next video. Bye bye.